Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator soal nomor 21, di sini diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perluasan dakwah dan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini Bapak Ibu harus mengetahui bagaimana perluasan dakwah dan wilayah di masa Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Ini level taksonominya adalah C4 dan tingkat kesulitannya adalah sulit, ya. Nah, di sini contoh soalnya, prestasi Ali bin Abi Thalib dalam perluasan wilayah adalah titik-titik. Nah, A. Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Atau B. Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Atau C. Armenia, Tripoli. Atau D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Atau E. Irak dan Libya. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum ke jawabannya, kita akan coba pembahasan terlebih dahulu. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Utsman bin Affan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, nah Bapak Ibu di sini bisa men-screenshot ya untuk perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Utsman bin Affan, kemudian dibaca dan kita akan langsung masuk ke perkembangan dakwah wilayah Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini ya sudah dijelaskan, nanti tinggal dibaca juga. Nah, di bagian akhir perluasan wilayah Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sampai Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Nah, berarti di sini Bapak Ibu harus tahu ya bagaimana perkembangan dakwahnya dan perluasan wilayahnya itu sudah sampai mana. Baik itu Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini tentu jawabannya adalah A ya. Tadi sudah ada di sini yaitu Sungai Efrat, Tigris, dan Amudariyah, bahkan sampai ke Indus. Jadi, sekali lagi, untuk materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam itu Bapak Ibu harus banyak membaca tentang cerita-cerita. Ya, terutama ini adalah sahabat, 4 sahabat terutama yang Khulafaur Rasyidin itu harus Bapak Ibu pahami bagaimana kondisi-kondisinya. Indikator nomor 22, disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, berarti di sini yang akan dibahas adalah kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Nah, ini Bapak Ibu juga harus tahu ya tentang dinasti Umayyah. Ini levelnya C5 dan sedang ya. Kita coba baca di bagian akhirnya ya. Di sini di pertanyaannya ya, kalau misalkan ada soal yang panjang itu bisa langsung di akhirnya dulu. Kalau misalkan nanti berhubungan dengan ceritanya, kira-kira harus mengetahui ceritanya baru dibaca dari awal. Nah, ini di bagian akhir, kebijakan-kebijakan berikut ini menjadi fondasi Bani Umayyah, menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah. Di dalam menata kekuasaan diantaranya, nah ini kita tidak perlu lagi melihat narasi sebelumnya ya, karena pertanyaan ini itu sudah langsung ke jawabannya. Apakah A. memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang subur, yaitu Afrika Utara, Bizantium atau Asia Tengah, dan Spanyol? Atau B. membentuk departemen dan duta yang membawa misi Islam ke beberapa wilayah? Atau C. menumpas pemberontakan yang terjadi di semua negara? Atau D. jawaban A dan B benar? Atau E. semua jawaban yaitu A, B, C itu benar? Nah, kira-kira yang mana nih? Bapak Ibu sudah tahu jawabannya? Nah, kalau sudah tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan coba bahas terlebih dahulu. Nah, di sini, ini untuk dinasti Umayyah ini berdiri selama kurang lebih 90 tahun. Ya. Nah, di sini, ya, jika dibaca di tengah-tengahnya itu ada wilayah kekuasaan dinasti ini meliputi daerah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol.
Nah, di sini ya. Jadi di sini sudah ketahuan nih. Berarti yang A itu Afrika Utara, Bizantium atau Asia Tengah, ya Timur Tengah, itu dan Spanyol. Ini termasuk di dalamnya, ya. Nah, apakah yang lain betul atau salah? Nah, kita coba lihat lagi. Di sini kondisi sosial dinasti Umayyah, ya. Di sini Muawiyah bin Abi Sofyan membentuk departemen yang lebih luas dan menyeluruh. Ya, jadi membentuk juga departemen-departemen, ya. Ada An-Nidam Al-Idar, ya di sini Bapak Ibu bisa membacanya, ya, apa itu An-Nidam Al-Idar, ya. Kemudian ada An-Nidam Al-Mali, ada An-Nidam Al-Harbi, ada An-Nidam Al-Qadai, ya. Itu adalah departemen-departemen yang dibentuk, ya, di masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Jadi ini jawaban B juga benar, membentuk departemen dan duta yang sebagai misi Islam ke beberapa wilayah. Nah, setelah itu apa? Apakah ada lagi? Oh, tidak ada. Nah, berarti untuk yang menumpas pemberontakan yang terjadi di semua negara ini tentunya cukup sulit, ya. Tidak bisa satu negara itu menumpas pemberontakan di semua negara. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, ya. Jawaban A dan B benar gitu. Jadi bukan jawaban yang E karena yang C-nya salah gitu. Nah, ini Bapak Ibu harus membaca juga, ya, kondisi sosial yang terjadi di dinasti Umayyah. Indikator nomor 23, di sini diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah pendidikan dan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Nah, ini ya, dinasti Umayyah juga harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Ini levelnya C5 dan sulit. Seharusnya ya, ini contoh soalnya kita lihat. Berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kecuali. Nah, ini kecualinya apa? Apakah A, bidang kedokteran, B, bidang diniyah, C, bidang tarikh, atau D, bidang filsafat? Nah, kalau yang sudah tahu, Bapak Ibu silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, kita akan coba lihat pembahasannya terlebih dahulu. Ini perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah, ya. Nah, perkembangan gerakan ilmu ini terbagi ke dalam 3 gerakan besar, yaitu gerakan ilmu agama atau diniyah, ya. Kemudian gerakan filsafat, kemudian ada juga gerakan sejarah atau tarikh. Nah, ini sudah ketahuan jawabannya ya. Yaitu jawabannya adalah A, berarti di sini yang bukan, ya. Yang bukan di sini kecuali. Ya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu di bidang diniyah betul, tarikh betul, filsafat betul. Yang salah adalah di bidang kedokteran. Nah, apa saja ilmu pengetahuannya? Di sini ada juga materinya, ya. Ilmu tafsir, ya, ini berkembang di zaman dinasti Bani Umayyah. Kemudian ilmu hadis juga sama. Ini berkembang juga. Kemudian ada ilmu kalam, kemudian ada ilmu qiraat, ada juga ilmu nahwu, ya. Kemudian ada ilmu tarikh dan geografi, dan ada juga seni bahasa. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah. Jadi yang bukan adalah bidang kedokteran. Indikator nomor 24, di sini diberikan data dan informasi sejarah tentang perluasan dakwah dan wilayah pada masa dinasti Umayyah. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu harus tahu juga perluasan dakwah dan wilayah di dinasti Umayyah. Ya, kita langsung masuk ke soalnya. Contoh soalnya ini adalah, kita lihat dulu apakah soal yang terakhir ini nanti berhubungan dengan yang sebelumnya atau tidak. Ya, di sini soalnya adalah berikut ini wilayah yang termasuk semenanjung Iberia adalah titik-titik. Nah, ini ya, jadi kita harus tahu semenanjung Iberia itu apa saja. Di sini di narasi ya, tidak ada nih tentang semenanjung Iberia. Jadi kita harus tahu apa saja yang termasuk semenanjung Iberia. Apakah A, Spanyol, Amerika, dan sebagian Portugal? Atau B, Spanyol, Portugal, dan Prancis bagian selatan? Atau C, Portugal, Spanyol, dan Damaskus? Atau D, Prancis, Amerika, dan sebagian Spanyol? Atau E, Romawi, Spanyol, dan Prancis? Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita coba bahas perluasan wilayah dinasti Umayyah. Nah, ini masa pemerintahan Bani Umayyah itu terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir. Nah, jadi memang
perluasan wilayah ini cukup gencar ya di dinasti Umayyah ini. Nah, sudah sampai mana sih? Di sini ini udah ada negara-negaranya apa saja. Nah, di Andalusia, Bani Umayyah berkuasa di semenanjung Iberia, yaitu wilayah sekitar Spanyol, Portugal, Prancis bagian selatan. Nah, berarti jawabannya adalah B ya, Spanyol, Portugal, Prancis, dan bagian selatan ini Prancisnya ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini ya, Bapak Ibu harus tahu nih, perluasan wilayah dinasti Umayyah itu sudah sampai mana saja. Indikator nomor 25 diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat membandingkan perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan antara masa dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya di sini membandingkan perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan antara dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah dakwah dan pendidikan di masa dinasti Abbasiyah. Kita lihat contoh soalnya. Masa Abbasiyah dikenal sebagai era keemasan ilmu pengetahuan dan agama. Metode tafsir yang dikembangkan pada masa Abbasiyah adalah titik-titik. Nah, apakah A. Metode tafsir birro'i dan tafsir tematik, atau B. Metode tafsir birro'i dan tafsir bil maksur, atau C. Metode tafsir tematik dan tafsir tahlili, atau D. Metode tafsir tahlili dan bil maksur, atau E. Metode tafsir tematik dan tahlili. Nah, ini berarti Bapak Ibu harus sering membaca ya, terutama di masa Abbasiyah ini. Oke, kita coba lihat materinya atau pembahasannya ya. Nah, untuk dakwah pendidikan kebudayaan dinasti Abbasiyah ya, ini zaman keemasan ya, tentu kita ketahui bersama. Nah, di ilmu tafsir ada lahir tafsir birro'i dan tafsir bil maksur. Nah, ini sudah ada nih jawabannya. Ya, jadi jawabannya udah pasti adalah yang B ya, metode tafsir birro'i dan tafsir bil maksur. Nah, ini ya. Jadi ini metode tafsir yang berkembang di zaman Abbasiyah. Kemudian yang lainnya bagaimana? Ini ada juga ilmu hadis. Ya, ini mengembangkan kutubus sittah. Ya, ini di masa zaman Bani Abbasiyah. Kemudian ada ilmu kalam juga. Ya, ini sebagai aliran resminya adalah aliran Mu'tazilah. Kemudian ada ilmu fikih. Nah, ini berkembang ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ini yang terjadi di masa Bani Abbasiyah. Ya, jadi memang ini sangat berkembang sekali untuk ilmu pengetahuan di zaman Bani Abbasiyah ini. Kemudian ada ilmu tasawuf, ada juga ilmu filsafat. Ini yang cukup berkembang juga ya di zaman Bani Abbasiyah. Nah, kemudian nih yang lebih terkenal lagi ini adalah ilmu sains dan teknologi. Ada banyak sekali nih. Ada ilmu kedokteran ya. Di sini contohnya Harun al-Rashid. Kemudian Ar-Razi dan Ibnu Sina, atau kalau di Eropa itu Avicenna ya terkenalnya. Kemudian ada ilmu kimia ya. Kemudian ada ilmu astronomi ya, contohnya ini Al-Khwarizmi, yaitu sahabat juga yang menekuni ilmu astronomi. Kemudian selanjutnya ada juga Ibnu Qardabah, ya itu juga sama ilmu astronomi. Kemudian ada ilmu matematika. Ini ya ada Ibnu Haytham dan Al-Khwarizmi. Ya, ini teori-teorinya. Silakan bisa dipelajari lagi oleh Bapak Ibu, di screenshot ya. Nah, nanti bisa dibahas lagi dan dipelajari. Jadi ini harus tahu juga bagaimana perkembangan pendidikan di zaman Bani Abbasiyah. Indikator nomor 26 disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Nah, mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini ya, jadi di sini kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Di contoh soalnya, nomor 26, kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Nah, apakah A, selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur? Atau B, stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali? Atau C, tidak ada gejolak politik dan pemberontakan? Nah, atau D, jawaban A, B, dan C benar? Nah, kira-kira ini yang mana pertanyaannya atau jawabannya? Tulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi di kondisi sosial pada masa dinasti Abbasiyah, ya di sini Abu Abbas As-Saffah atau pendiri Bani Abbasiyah ini memiliki masa kepemimpinan yang sangat singkat.
Ya, beliau hanya 4 tahun memerintahnya, tapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah. Ya, sebagai lawan politiknya yang baru dikalahkan. Nah, jadi dampaknya di sini dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah dan rakyat Abbasiyah yang baru menjadi lebih kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Nah, jadi memang tidak ada gejolak-gejolak gitu ya dan pemberontakan-pemberontakan di masa Bani Abbasiyah ini ya di awal-awal tentunya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya, jawaban A, B dan C ini benar. Jadi kehidupan masyarakatnya tentram, stabilitas politiknya cenderung aman dan tidak ada gejolak politik dan pemberontakan-pemberontakan. Ini ya kondisi sosial pada masa dinasti Abbasiyah. Indikator nomor 27 diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini ya, yang harus diketahui, difahami adalah perkembangan dakwah dan perluasan wilayahnya. Sudah sampai mana saja nih dinasti Abbasiyah ini? Kemudian perkembangan dakwahnya seperti apa? Nah, kita coba lihat contoh soalnya, ya. Di nomor 27 ini kita coba lihat ya, kalau cukup panjang, sekali lagi tipsnya adalah baca dulu yang bagian akhirnya. Baru nanti kalau berhubungan dengan narasi awalnya, baru dibaca. Tapi kalau tidak berhubungan, langsung saja ke pilihan jawabannya. Nah, ini kita lihat berikut adalah faktor yang mendukung dalam perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Bani Abbasiyah. Kecuali, nah ya, jadi ini kita tidak perlu lagi melihat narasi sebelumnya. Ya, karena di sini yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mendukung perkembangan dakwah dan perluasan wilayahnya saja. Ya, kita bisa lihat nih di pilihan jawabannya. Apakah A, motivasi belajar menjadi pendorong gairahnya masyarakat untuk belajar? Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab dan madrasah maupun perguruan tinggi seperti universitas. Nah, ini motivasi belajar menjadi pendorong gairahnya masyarakat untuk belajar ya, yang A. Atau yang B, Khalifah Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Ya, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar. Ya, seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahannya. Apakah B yang itu? Atau C? Masyarakat Bani Abbasiyah saat itu merupakan kaum pemalas yang hanya membanggakan sejarah. Nah, atau yang D? Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri memiliki masa kepemimpinan yang mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Atau E, ekspansi kekuasaan yang merujuk pada pemerintahan sistem dinasti membuat Bani Abbasiyah kuat dan bertahan dalam peperangan perluasan wilayah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah faktor yang mendukung, tapi kecuali. Nah, sepertinya ini Bapak Ibu sudah bisa mengetahui ya apa jawabannya. Oke, kita coba lihat dulu pembahasannya. Nah, ini adalah beberapa faktor pendukung ya, perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Bani Abbasiyah. Ini ada motivasi belajar ya yang tinggi, Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah yang cinta ilmu pengetahuan. Abu Abbas As-Saffah ya ini bisa menciptakan suasana dan kondisi yang stabil. Kemudian ekspansi keluar yang merujuk pada pemerintahan dinasti membuat Bani Abbasiyah kuat. Nah, berarti jawabannya yang kecualinya adalah yang C ya. Masyarakat Bani Abbasiyah saat itu merupakan kaum pemalas yang hanya membanggakan sejarah. Ini bukan seperti ini ya. Jadi masyarakat Bani Abbasiyah ini bukanlah kaum pemalas yang hanya membanggakan sejarah. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih tentang pendidikan di masa dinasti Abbasiyah itu seperti apa. Nomor 28, indikatornya disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dengan tepat jalur masuknya Islam di wilayah Nusantara. Nah, ini harus tahu ya. Jalur masuknya Islam itu yang tepat itu seperti apa? Gitu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini di nomor 28 ya, itu berdasarkan teori Arab dari Buya Hamka yang tertulis dalam Historiografi Indonesia bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi melalui 2 jalur, yaitu apakah A, satu dari jalur utara itu rutenya Arab, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Atau yang kedua, ini jalur selatannya Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Atau yang B,
Jalur selatannya rutenya Arab, Yaman, Gujarat, Malaysia, Indonesia. Jadi lewat Malaysia ini ya. Atau yang kedua, jalur utaranya Arab, Damaskus. Nah, ini melalui Damaskus, Baghdad, Singapura, Indonesia. Atau yang C, ini jalur utaranya melewati Arab, Damaskus, Baghdad, dan Sri Lanka. Ya, kemudian ke Indonesia. Atau jalur selatannya melewati Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Atau yang D, ini hanya jalur selatan dengan rute Arab, Mekah, dan Madinah, ya, yaitu Yaman, Gujarat, Malaysia, dan Indonesia. Ya, atau yang E, ini jawaban A, B, dan C itu salah. Nah, kira-kira kalau soalnya seperti ini, Bapak Ibu harus paham ya tentang jalur masuknya terlebih dahulu. Jadi bisa mengetahui ini mana kira-kira yang tepat untuk jawabannya. Kalau sudah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Oke. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, pembahasannya untuk perkembangan dakwah masuk ke Indonesia ini itu ada 4 teori sebenarnya, ya. Jadi yang pertama ada teori Gujarat. Ini Indonesia atau masuk ke Islam ke Nusantara, ya, bukan langsung dari Arab melainkan melalui India terlebih dahulu. Atau B, teori Arab. Nah, ini yang ditanyakan. Masuknya Indonesia melalui 2 jalur, yaitu dari Arab ke Damaskus, ke Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Kemudian jalur selatannya dari Arab ke Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Nah, di sini berarti harusnya sudah tahu jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, ini. Jadi jalur utaranya, kemudian ini jalur selatannya. Itu yang seperti yang disampaikan di materi ini. Ya. Nah, selain teori Gujarat dan teori Arab yang masuk ke Indonesia, itu ada juga teori Persia, ya. Jadi teori Persia ini menyatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara berasal dari Persia. Ini ada alasan-alasannya ini. Kenapa masuk melalui Persia? Ini melalui teori Persia ini. Kemudian ada juga teori Cina, ya. Teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bersamaan dengan satu jalur perdagangan. Nah, ini juga ada alasan-alasannya di sini ya, kenapa ada teori Cina yang menyebutkan bahwa Islam masuk melalui Cina ini. Oke, jadi itu yang harus difahami oleh Bapak Ibu semuanya untuk teori masuknya Islam ke Nusantara. Indikator nomor 29, disajikan data dan informasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara, mahasiswa mampu memberi argumentasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini jadi materinya adalah tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Di sini contohnya Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran titik-titik. Nah, kira-kira siapa nih yang berperannya? Apakah A, para wali, B, para mubalik, C, para wali dan para mubalik, D, para saudagar, atau E, para musafir? Oke, Bapak Ibu yang sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, kita coba bahas terlebih dahulu ya. Nah, ini pembahasannya adalah tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Ya, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara. Antara lain, ya, satu di sini syarat-syarat masuk Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam bila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini hal yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia atau di Nusantara, ya. Nah, kemudian yang lainnya Bapak Ibu bisa membacanya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, ini ada di bagian terakhir. Mari kita lihat di nomor 8. Datangnya Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran para wali dan para mubalik. Jadi jawabannya adalah C ya, para wali dan para mubalik. Nah, ini adalah faktor-faktornya. Silahkan Bapak Ibu bisa men-screenshot ya materi ini, kemudian nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi. Nah, jadi itu ya, pada waktu sebelum Indonesia merdeka, ya, Nusantara ini merdeka, para wali dan para mubalik ini yang berperan
ya untuk mengembangkan Islam di Nusantara. Indikator nomor 30, disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Nah, di nomor 30 ini tentang corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Bagaimana strategi dakwahnya? Nah, di sini soalnya cukup panjang ya. Kita bisa coba menggunakan tips yang di awal, yaitu kita baca bagian akhirnya terlebih dahulu. Baru nanti kita coba ke narasinya jika memang perlu dilihat. Nah, di sini bagian akhir, terkait narasi di atas, berikut yang tidak termasuk corak strategi dakwah Islam yang dilakukan para wali songo di Nusantara sebelum Indonesia merdeka adalah titik-titik. Nah, di sini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang corak strategi dakwah Islam, itu tidak perlu lagi membaca narasinya, ya, karena nanti di pilihan jawabannya kemungkinan juga akan ada jawabannya. Tapi kalau misalkan masih belum, nah Bapak Ibu bisa melihat dulu, ya, narasi yang ada di sini. Kemudian nanti bisa mengambil kesimpulan apa saja corak strategi dakwah yang dilakukan di Nusantara, ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu masih belum, kita coba baca dulu dari awal. Strategi dakwah yang dilakukan para wali songo berbeda, ya. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan strategi berdakwah dengan mengajak pembesar Hindu di Semarang. Mulanya ada perdebatan, ya, tapi kemudian, ya, sang bangsawan itu masuk Islam. Kemudian Sunan Kalijaga dan Raden Fatah menggunakan wayang sebagai media dakwah. Kemudian di sini ada akulturasi budaya juga. Contohnya melalui penciptaan tembang-tembang keislaman berbahasa Jawa, gamelan, dan lakon Islam. Nah, kemudian setelah penduduk tertarik, mereka diajak untuk masuk Islam, yang membaca syahadat. Kemudian diajari wudhu, sholat, dan sebagainya. Kemudian Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang terkenal dengan minatnya dalam berdakwah melalui budaya dan kesenian lokal. Nah, ini ya, jadi ini narasinya tentang pertanyaan ini. Kira-kira, jadi apa nih corak strategi dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali songo? Tapi di sini yang tidak termasuk, ya, hati-hati. Di sini pertanyaannya adalah yang tidak termasuk. Oke. Pilihan jawabannya, apakah A. Al-hikmah atau kebijaksanaan, B. Al-mau'izzah hasanah atau nasihat yang baik, C. Al-mujadalah atau berdiskusi secara sinergis dengan menghasilkan satu alternatif pemikiran tanpa menyudutkan salah satu kelompok, atau D. Tidak memusnahkan budaya dan adat masyarakat setempat namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka, atau E. Membujuknya untuk masuk Islam karena Islam agama mudah diterima oleh kalangan manapun pada waktu itu. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu jawabannya? Kalau tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum ke jawabannya, kita akan coba bahas dulu, ya. Jadi apa saja sih corak strategi dakwah Islam di Nusantara? Nah, strategi dakwah yang dilakukan di Nusantara itu ada 3. Yang pertama adalah al-hikmah atau kebijaksanaan. Ya, kemudian yang B ini adalah al-mau'izzah hasanah atau nasihat yang baik. Kan yang ketiga itu adalah al-mujadalah atau berdiskusi secara sinergis. Nah, berarti di sini jawaban A, B, dan C itu merupakan corak strategi dakwah Islam. Dan di sini yang ditanyakannya ada yang tidak termasuk ya. Jadi bukan A, B, dan C jawabannya. Nah, kemudian di sini di bagian D itu tidak memusnahkan budaya dan adat masyarakat setempat, namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka atau membujuknya untuk masuk Islam. Nah, yang betul jawabannya adalah yang E, yang bukan termasuk corak strategi dakwah. Jadi para wali dan para mubalik ini tidak langsung membujuk untuk masuk Islam, ya, tapi mereka itu tidak memusnahkan budayanya, namun sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Nah, ini adalah salah satu corak strategi juga, ya. Bahkan di sini ini termasuk juga al-hikmah ya atau kebijaksanaan. Karena tidak memusnahkan budaya. Ini termasuk dari corak strategi al-hikmah ini. Nah, yang E ini tidak dilaksanakan. Jadi tidak membujuknya, ayo masuk Islam, tidak. Ya, jadi dengan berdakwah
secara bijaksana ya, dengan tadi sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran Islam. Nah, ketika masyarakat Indonesia itu tertarik ya, waktu itu Nusantara tertarik, maka mereka diajak untuk membaca syahadat seperti yang ada di sini ya. Nah, itu adalah tentang corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini ya. Untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.